Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Safwana SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 14 Binjai. Saya ingin menyampaikan praktik bayi saya yang berjudul Monitoring 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat melalui platform 7 Hebat dan 7 Jurus BK. Dari hasil rapat pendidikan di SMP Negeri 14 Binjai, capaian untuk komponen karakter memperoleh skor 55,9 naik 5,03% dari tahun 2024 yang memperoleh skor 50,81. Kemudian, capaian indikator karakter juga masih berada pada angka yang kurang memuaskan. Indikator beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memiliki skor 58,84, gotong royong 56,62, kreativitas 52,73, nalar kritis 53,54, kebinekaan global 53,72, dan kemandirian 53,81. Menanggapi kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat dalam penguatan karakter, menjadikan peluang bagi saya untuk menciptakan anak yang lebih berkarakter kuat secara mental dan fisik di SMP Negeri 14 Binjai. Praktik baik ini juga diharapkan dapat memberikan strategi baru untuk bukan hanya sekedar meningkatkan nilai capaian karakter, tapi lebih praktis untuk menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang memiliki karakter sesuai dengan dimensi profil lulusan. Sebagai guru BK, untuk memonitor dan merefleksikan aktivitas 7 kebiasaan Indonesia hebat bukanlah hal yang mudah, karena peran guru BK hanya bisa sekedar memantau aktivitas di lingkungan sekolah. Terdapat 3 tantangan dalam penguatan karakter melalui 7 kebiasaan Indonesia hebat, yaitu pertama, memonitor aktivitas 7 kebiasaan Indonesia hebat secara real time di sekolah, di rumah, dan di lingkungan bermain. Kedua, memastikan hasil monitoring benar-benar dilakukan dan kesadaran sendiri dengan layanan konseling yang diberikan dan berdampak terhadap perubahan karakter murid. Ketiga, memberikan informasi yang faktual terhadap perkembangan aktivitas 7 kebiasaan Indonesia hebat kepada orang tua sebagai bentuk kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktik baik ini adalah sebagai berikut. Pertama, komunikasi dengan kepala sekolah. Pada tanggal 8 Januari 2025, saya dan 2 rekan guru BK menemui kepala sekolah untuk menyampaikan program 7 kebiasaan Indonesia hebat dan ingin memantau aktivitas siswa secara real time, nyata, dan nyaman. Dan kepala sekolah berjanji untuk mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam memantau aktivitas 7 kebiasaan siswa. Kemudian, kami menyusun alur kerja monitoring 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kedua, menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi. Pada tanggal 9 Januari 2025, kami bertemu dengan dosen di perguruan tinggi Universitas Negeri Medan, program studi informatika, Bapak Hermawan Syahputra, MSc. Pada kesempatan itu, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan maksud dan tujuan, dan beliau bersedia membantu untuk merancang dan membuat platform tersebut bersama operator sekolah. Pada tanggal 11 Januari, pihak sekolah dan Unimed menjalin kerjasama dan selama 4 bulan sekolah dan Unimed berkoordinasi. Kemudian pada tanggal 4 Juni, platform 7 hebat resmi diluncurkan di SMP Negeri 14 Binjai. Ketiga, membentuk tim wali karakter. Sejak Januari tahun 2025, sekolah membentuk tim wali karakter untuk membantu guru BK dalam melayani siswa. Terdapat 28 guru dan 475 siswa di sekolah kami. Masing-masing wali karakter mengampu 16 siswa, 1 guru bimbingan dan konseling, mengordinasi 10 guru wali, dan 2 guru bimbingan dan konseling lainnya, mengkoordinasi 9 wali karakter. Monitoring aktivitas 7 KIH di platform 7 hebat. Platform 7 hebat adalah aplikasi yang dibuat oleh SMP Negeri 14 Binjai dengan bantuan kerjasama program studi informatika di Universitas Negeri Medan. Platform ini mulai digunakan pada bulan Agustus 2025 setelah 2 kali uji coba pada bulan Mei dan Juli 2025. Di platform 7 hebat ini, murid dapat mengunggah aktivitas 7 hebat mereka sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan ketika mereka berada di lingkungan bermain. Dalam platform 7 hebat,
Wali karakter bertanggung jawab untuk memonitor dan menyetujui dan mengunduh aktivitas 7 kebiasaan Indonesia hebat yang diunggah murid. Kelima, pemberian umpan balik melalui 7 jurus BK. Pertama, kenali potensi. Pada jurus ini, asesmen yang kami gunakan adalah laporan aktivitas murid dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di Platform 7 Hebat. Saya menggunakan data di Platform 7 Hebat untuk melihat potensi murid yang dilakukan dengan cara wawancara dengan mereka dan asesmen melalui tes gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Kedua, kelola emosi. Dalam Platform 7 Hebat, murid juga dapat mengisi kotak perasaan digital. Murid mampu mengelola dan merespon emosi mereka secara positif melalui Platform 7 Hebat. Dalam melakukan setiap aktivitas, murid dapat memilih emoji perasaan mereka. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Pada tahap ini, murid diminta untuk menuliskan pengalaman mereka tentang aktivitas 7 kebiasaan Indonesia hebat. Dalam tulisan tersebut, murid diminta untuk menyampaikan hal positif yang mereka peroleh setelah melakukan aktivitas KIH. Tulisan ini dikerjakan murid setelah 1 bulan melaksanakan aktivitas 7 hebat. Keempat, jaga konsistensi. Proses unggah aktivitas KIH di Platform 7 Hebat dilakukan atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari sekolah. Hal ini dilakukan agar murid terbiasa melakukan hal positif dengan kesadaran penuh dan menjaga konsistensi aktivitasnya. Guru BK dan guru wali hanya menyarankan dan memberi apresiasi kepada murid yang telah melakukan aktivitas KIH. Kelima, jalin koneksi. Pada jurus ini, guru BK menjalin komunikasi kepada murid dengan prinsip saling menghargai dan empati. Data dari Platform 7 Hebat dijadikan dasar untuk membuka komunikasi dengan murid. Misalnya, ketika murid tidak mengunggah aktivitasnya, guru BK bertanya alasan dan kendala yang dihadapi murid. Tidak sekedar bertanya, guru BK juga menawarkan bantuan jika dibutuhkan murid. Keenam, bangun kolaborasi. Berdasarkan catatan kami, guru wali yang aktif memonitor aktivitas murid menghasilkan jumlah aktivitas KIH yang paling banyak dibandingkan guru wali yang kurang aktif. Kondisi ini terus menjadi komunikasi kami dengan para wali agar terus menghimbau murid untuk terus melakukan aktivitas KIH. Ketujuh, menata situasi. Pada jurus ini, kami menyediakan ruang komunikasi bagi murid di ruang bimbingan dan konseling dan di tempat yang nyaman untuk murid dapat bicara leluasa. Ruang kokurikuler menjadi tempat yang sering digunakan untuk berbicara kepada murid dan menanyakan kondisi psikologis yang mereka hadapi. Adapun dampak yang terlihat dan dapat diukur dari praktik baik ini adalah sebagai berikut. Pertama, aktivitas 7 kebiasaan Indonesia hebat di SMP Negeri 14 Binjai telah dapat didokumentasi dengan baik. Jumlah total aktivitas adalah sebanyak 5.198 aktivitas yang terdiri atas 1.442 aktivitas di bulan Agustus dan 3.756 aktivitas di bulan September. Peningkatan aktivitas KIH ini membuktikan bahwa Platform 7 Hebat efektif untuk memicu murid melakukan aktivitas 7 KIH, baik di sekolah, di rumah, dan lingkungan bermain. Kedua, penggunaan strategi 7 jurus BK telah memberikan dampak positif terhadap karakter dan perilaku murid. Ukurannya nyata adalah banyaknya prestasi yang dimiliki murid selama bulan Agustus dan September. Ketiga, kolaborasi antara guru BK, guru wali, orang tua murid telah tampak nyata dan membentuk karakter murid. Keempat, dimensi profil lulusan tampak pada diri murid. Ini dapat dilihat pada saat mereka beraktivitas dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.